أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan insyaallah salat isya berjamaah. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla al-laila nisfahu. Orang yang salat isya berjamaah maka seakan-akan salat malam setengahnya. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Orang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia salat malam satu malam penuh. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Ibnu Abbas mengatakan hadi ahlis samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi, maksudnya adalah Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada di langit dan yang berada di bumi. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, Allahu nurus samawati wal ard, maksudnya adalah yudabbirul amra fihima. Allah yang mengatur keduanya. Allah yang mengatur langit dan bumi. Tidak satu pun yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, di darat, di laut, dimanapun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Nujumuha, bintang-bintangnya, suhuma, sumus, matahari-mataharinya, wa qamaruha wa qamaruhuma, dan bulannya. Ternyata matahari itu banyak. Matahari itu banyak. Yang paling dekat dengan kita ya matahari yang kita
yang kita lihat hari ini. Banyak matahari-matahari yang lain, dan semuanya itu adalah Allah yang mengatur alam semesta ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menunjukkan, memberikan petunjuk kepada orang yang berada di langit dan bumi. Mathalu nurihi, yaitu orang yang beriman yang Allah jadikan iman di dalam dan Al-Quran di dalam hatinya. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti miskat, ya, miskat itu lubang di dinding. Ya, dulu orang kalau pakai lampu ada lubang di dinding, kemudian lampu taruh di dalamnya. Fiha misbah, di situ ada lampu. Ya. Itu adalah perumpamaan cahaya yang ada di dalam hatinya orang yang beriman. Petunjuk yang ada di dalam hati orang yang beriman itu seperti misbah, seperti lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada kacanya, terang benderang. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Ya, kacanya itu seperti bintang yang terang. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang bahan bakarnya adalah kayu yang penuh dengan mubarakah, keberkahan, yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak ke barat dan tidak ke timur. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati orang yang beriman, ya, sehingga hati mereka itu terang. Ketika hati orang itu terang, maka hati itu akan lapang, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbis shrahli sadri, dilampangkan hatinya, diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lawan dari hidayah itu adalah dolalah atau kesesatan atau jahalah, kebodohan. Ketika hati itu, ya, dia itu gelap, maka hati itu akan menjadi sempit. Dan yang menyebabkan hati itu menjadi sempit adalah az-zulmu, kezaliman. Az-zulmu, kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti di hari kiamat akan berupa kegelapan, ya, akan berupa kegelapan. Dan orang beriman nanti di hari kiamat, sebagaimana mereka di dunia ini diberikan oleh Allah cahaya yang terang sehingga hatinya itu lapang, ya, dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dia di hari kiamat juga diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha.
nanti di hari kiamat engkau akan melihat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, itu nuruhum yas'a baina aydihim. Mereka itu kan punya cahaya di depan mereka. Wa bi aymanihim, dan di samping kanan mereka. Punya cahaya di depan, baina aydihim wa bi aymanihim, dan di kanan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, busrakumul yaum, berita gembira, kegembiraan untuk kamu hari ini, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Adapun orang-orang munafik, maka yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu, di hari itu orang-orang munafik, orang-orang yang mereka menyatakan mereka iman, mulutnya iman tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan mengatakan kepada orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami minta cahaya. Lalu dikatakan kepada orang itu, qila irji'u wara'akum, kembalilah kamu ke belakang, kembalilah kamu ke dunia, karena cahaya nanti di hari kiamat itu ya hari ini. Orang yang mendapatkan cahaya hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya itulah yang nanti akan menerangi dia di hari kiamat. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Dan orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Maka Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya di dalam hati orang yang beriman, yang akan menerangi hidup mereka, itu seperti lampu, lampunya ada kacanya, kemudian yuqadu min syajaratin mubarakah, dia itu diberikan, dinyalakan dengan pohon yang penuh barokah. Nur tadi, cahaya Allah Subhanahu wa taala tadi, itu sumbernya apa? Itu cahaya Allah Subhanahu wa taala itu bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya itu adalah amal soleh. Salat adalah cahaya. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah cahaya. Iman yang ada dalam hati seseorang itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu dipupuk dengan amal soleh, iman itu selalu dirawat dengan salat berjamaah di masjid, dengan menghadiri majelis ta'lim, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan sedekah, dengan infak, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan belajar agama, dengan menyantuni anak yatim, fakir miskin, memperhatikan orang-orang yang du'afa. Maka iman yang ada di dalam hati itu ditambah dengan amal soleh, itu akan menjadi bertambah cahayanya. Yuqadu min syajaratin mubarakah, diberikan atau dihidupkan lampu itu, perumpamaan lampu tadi dinyalakan dengan pohon yang penuh barakah. Zaitunah, pohon zaitun.
la syarqiyah wala gharbiyah, yang mengatakan bahwa zaitun yang tumbuh di tengah-tengah padang pasir, ya, tidak ke barat dan tidak ke timur, sehingga selalu dikenai oleh cahaya matahari, ya, dari pagi sampai sore, karena posisinya di tengah, posisinya di tempat yang kena cahaya dari pagi sampai sore, dan itu akan memberikan buah zaitun yang berkualitas tinggi. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak ke barat dan tidak ke timur. Ini gambaran bahwa orang-orang beriman itu mereka punya pendirian, tidak ke barat dan tidak ke timur. Kalau dulu barat itu adalah Romawi, timur adalah Persia. Jadi orang yang beriman itu punya kitab suci Al-Quranul Karim, mereka punya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak butuh, orang beriman tidak butuh untuk mengambil prinsip-prinsip politik, ekonomi, sosial, budaya, pemikiran baik dari barat atau dari timur. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah memberikan manhaj. Al-Quran adalah pedoman yang sempurna bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka akan selamat dalam apa saja, bukan hanya masalah ibadah, bukan sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga masalah ekonomi, politik, sosial, dalam semua aspek kehidupan, pendidikan. Ketika kaum muslimin ini, mereka itu tidak mau menggunakan konsep mereka, manhaj mereka, tidak mau berpedoman lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengambil teori dari barat atau teori dari timur, yang kadang-kadang itu tidak jelas, asal ambil, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Maka orang mukmin itu ibarat pohon zaitun tadi yang tumbuh di tengah padang pasir itu, yang kuat, kokoh, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak ke barat, tidak ke timur, punya pendirian sendiri. Dan itulah yang sebenarnya akan membawa kejayaan kaum muslimin itu. Ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis mereka, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka disitulah letak kejayaan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat, meninggikan suatu bangsa dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkan yang lain. Kapan Allah mengangkat bangsa itu dengan Al-Quran? Ketika bangsa itu menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah Rasulullah, ya, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Nabi itu adalah praktek nyata dari Al-Quran.
konsepnya Al-Quran, nanti praktek nyatanya adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang beriman ketika mereka mengambil konsep dari barat, dari timur, ya, ketika dicampuri oleh berbagai macam ideologi yang lain, maka justru Islam itu akan menjadi lemah. Kapan mereka akan bangkit? Ketika mereka benar-benar mengambil konsep Islam ini secara utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islamlah kamu secara kafah, secara sempurna. Ambil semuanya, jangan dipilah-pilih. Maka saat itulah ketika kaum muslimin mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya secara keseluruhan, secara kafah, maka disitulah kejayaan kaum muslimin. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasulullah, maka wayadha'u biha akharin, mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan dianggap oleh manusia. Sekian lama kaum muslimin menguasai dunia, ya, kurang lebih 1300 tahun lamanya, ya, kaum muslimin punya pemimpin tingkat dunia. Dan Al-Quran masih menjadi panduan bagi mereka. Tapi ketika mereka lemah, mereka tinggalkan Al-Quran, maka ya seperti hari inilah keadaan kita. Tidak ada yang memimpin kaum muslimin tingkat dunia hari ini. Tidak ada. Tidak ada yang namanya khalifah, khalifatul muslimin secara tingkat dunia. Terakhir kemarin Turki Utsmani 1924 Masehi. Besok 2024, berarti 100 tahun yang lalu. Berarti baru sekarang tahun berapa? 1444 Hijrah. Berarti 1340, ya, 1340 Hijrah itu masih ada khilafah Islamiyah, kurang lebih 1100 tahun yang lalu, 98 tahun yang lalu. Padahal Islam sudah berkuasa, berarti 1340 tahun lamanya kaum muslimin itu menguasai dunia, pindah-pindah dari Madinah, Baghdad, Damaskus, ke Baghdad lagi, kemudian pindah lagi ke Cordova, Kurtubah, Andalus, ya, dari Andalus nanti pindah lagi ke, ya, Turki Utsmani. Tahun 1453 Masehi, kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantiniyah, Konstantinopel, yang hari ini namanya
Apa namanya? Konstantinopel di Turki, Istanbul, ya. Dulu namanya Islambul. Bul itu kota Islam. Itu kota terindah di dunia. Kota terindah di dunia di zamannya dulu, dan sekarang masih indah, masih bagus. Turki Utsmani tahun berapa? 1453. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, pusat Romawi Timur. Pusat Romawi Timur. Kalau Romawi Barat, Roma, Itali, belum. Insya Allah Rasulullah sudah menjanjikan dua-duanya itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi janji Nabi itu kapan terwujudnya? 700 tahun setelah Rasulullah meninggal. Dan Rasulullah sudah menjanjikan yang kedua, Roma. Tidak tahu berapa ratus tahun lagi atau berapa tahun lagi. Yang jelas kaum muslimin akan menaklukkan Roma, Itali. 1453 khilafah Turki Utsmani sampai 1924. 14 sampai 19 berapa? 500 tahun. Sebelumnya sudah ada, cuman penaklukan Konstantinopel itu ya di tahun 1453 Masehi, sehingga kaum muslimin ya menguasai, ya membuka Andalus, membuka Konstantinopel itu, kemudian berubah namanya menjadi Islambul. Sekarang Istanbul, ya, kota Islam. Kemudian ya begitulah, ketika kaum muslimin mereka sudah lemah, mereka tinggalkan Al-Quran, mereka sudah jauh dari Islam, maka mereka menjadi lemah. Akhirnya mereka dikalahkan oleh orang-orang sekuler. Dan biasanya ya memang begitu juga, yang mengalahkan itu adalah orang-orang yang mereka adalah pengkhianat. Mereka masuk Islam, kemudian mereka ya masuk ke dalam barisan kaum muslimin, tapi pemikirannya itulah pemikiran yang sesat. Dan namanya Masya Allah, namanya nama sangat Islam, Mustafa Kamal, tapi dialah yang menghabisi khilafah Islamiyah. Mustafa Kamal itulah yang menutup secara resmi khilafah Turki Utsmani, yang katanya jasadnya tidak diterima oleh bumi, dan sampai hari ini bau, katanya begitu. Saya belum ke sana. Dan Masya Allah, sakarat, lama menderita sakarat. Kenapa? Karena memang dosanya sangat besar. Dialah yang menghapus khilafah
Islamiyah. Maka kaum muslimin la syarqiyah wala gharbiyah, kaum muslimin tidak boleh mengambil yang lain. Kenapa? Ketika kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'annya, meninggalkan kitab sucinya, pasti mereka akan dikalahkan oleh orang lain. Pasti akan dikalahkan oleh barat, dikalahkan oleh timur, dikalahkan oleh marxisme, oleh komunis, berbagai macam ideologi yang lainnya. Tapi ketika kaum muslimin mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, benar-benar, maka tidak akan ada satu pun kekuatan di dunia ini yang mengalahkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ya mukjizat, memperlihatkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin yang benar-benar beriman, ketika mereka berperang, mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan malaikatnya, berbagai macam keajaiban terjadi, sehingga kaum muslimin ya, mereka kelihatannya lemah, kelihatannya kurang persenjataannya, kurang teknologinya. Ketika mereka berperang atas nama keimanan, maka mereka meraih kemenangan. Kurang apa? Uni Soviet 1980 sampai 1990 atau 70 sampai 80 memerangi 10 tahun. Uni Soviet memerangi Afghanistan 10 tahun. Akibatnya apa? Uni Soviet tumbang, Uni Soviet hancur, tidak ada lagi di dunia. Uni Soviet sudah hilang, dihilangkan dari peta dunia. Sekarang kalau kita melihat peta dunia, tidak ada lagi Uni Soviet, tidak ada. Amerika masih ada, Uni Soviet tidak ada lagi. Yang ada Rusia ya, Pak Putin. Uni Soviet sudah hilang. Kenapa? Berperang dengan Afghanistan 10 tahun berperang dengan Afghanistan, Uni Soviet hancur. Amerika 20 tahun, Amerika perang dengan Afghanistan 20 tahun, pulang kalah. Jadi memang begitulah sejarah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu mereka benar-benar berperang lillahi ta'ala, maka sekuat apapun musuh mereka itu akan kalah. Kalau tidak salah tahun 658 Hijrah, bukan Masehi, 658 Hijrah, 800 tahun lalu kurang lebih, Mongol itu sudah 50 tahun, Mongol 50 tahun menguasai dunia. Mongol Cina atas itu menghabisi semua daerah, Islam atau tidak Islam, mereka bantai, mereka habisi, mereka jajah, mereka ambil kekayaannya. Mereka tentara yang sangat ditakuti pada saat itu. Kapan kalahnya Mongol? Ketika berhadapan dengan kaum muslimin, kalah dengan kaum muslimin ya, di perang ya, perang namanya kalau tidak salah perang Ainun Jalut, Ainun Jalut di Palestina. Pemimpinnya Saifuddin Quds, anak muda berusia 32 tahun. Anak muda berusia 32 tahun mengalahkan kekuatan terkuat di dunia, Mongol, yang 50 tahun itu menghabisi siapa saja yang mereka ingin habisi. Kapan berhentinya?
di depan kekuatan kaum muslimin. Itu sejarah sudah seperti itu. Silahkan kalau kita mau melihat. Jadi ketika kaum muslimin betul-betul berpegang teguh dengan la syarqiyah wala gharbiyah, mereka tidak memandang, mereka tidak mengambil ya ideologi barat atau timur, komunis atau yang yang materialis, berbagai macam yang lain-lainnya. Dia cukup dengan Al-Qur'annya dan sunnahnya, maka mereka akan menjadi pemenang, mereka akan menjadi kuat, dan mereka akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.